Hai guys, di misteri kali ini kita akan membahas sebuah yang horor-horor lagi nih. Tapi sebelumnya nih kita ternyata pakai orang cerah banget ya. Ih, tau gitu besok-besok kita pakai orang terus ah. Cakep begitu kan, kelihatannya nggak kusem. Nah, di sini nih kita akan membahas sebuah sekolah yang ditutup karena katanya angker banget perkara ada korban-korban atau murid-murid itu yang meninggal akibat tawuran, gengs. Jujur zaman gua sekolah ya paling takut ngeri lihat orang-orang tawuran. Lah mental kita kan cupu. Dibentak dikit juga ngompol di celana. Apalagi kalau ngeliat orang tuh masih kecil pakai seragam, baunya parang, linggis, gigi roda, sampai samurai gitu pedang. Lah, ngeri bener. Dan seperti itu kayaknya setiap angkatan ada aja gitu, berulang-ulang terus setiap tahunnya. Yang biasanya pemicunya mah nggak jauh-jauh masalah apa, ngeributin cewek, adu pride gitu atas nama sekolah atau nama gengnya. Atau misalkan salah satunya nih kalah tanding olahraga, tapi nggak terima. Cuman yang paling sepele, kadang-kadang kayak hanya ceng-cengan. Apa sih ceng-cengan itu bahasanya? Ngata-ngatain. Tapi berujung nih salah satu naik pitam, udah deh baku hantam. Kalian kepikiran nggak sih kalau masih mudanya aja udah cepet emosi begitu, gimana ntar tuanya? Darah tinggi lu pada, belum aja punya asam urat. Nah, sekolah yang mau kita bahas di video kali ini itu adalah SMK Bipuri Serpong, gengs. Dimana ceritanya tuh bermula di tahun 2018 karena adanya sebuah tawuran dari SMK Bipuri Serpong tadi sama SMK Sasmita Jaya Pamulang. Nah, waktu itu ceritanya nih pagi hari, pada tanggal 31 Juli 2018, ada seorang anak murid kelas 3 SMK di Sasmita Jaya Pamulang yang bernama Ahmad Fauzan atau biasanya dipanggilnya dengan Ojan. Nah, hari itu dia nih pergi ke sekolah kok lebih siang daripada biasanya. Jadi memang dari rumah nih udah kesiangan aja gitu. Menurut keluarganya, Ojan itu sebenarnya anak yang pendiam, nggak neko-neko. Jadi walaupun hari itu Ojan berangkat sekolah nih jatuhnya telat ya, tapi keluarga di rumah ini nggak mikir yang aneh-aneh. Ya emang nih anak lagi mager aja kali sekolah. Ya kita juga semua kan pernah tuh di fase-fase kayak begitu. Mau berangkat sekolah tapi kayak rasanya males banget gitu ya. Mau bolos nggak dibolehin sama orang tua. Jadi ya udahlah, dilama-lamain aja mandinya. Segayun gitu lah, telat bodo amat lah. Ya sama mungkin kayak Ojan waktu itu tuh. Biasanya mah hari-hari biasa dia berangkat ke sekolah tuh sekitar jam 6:30 pagi, biar nggak telat. Tapi di hari itu nih udah jam 7 lewat, Ojan kok nggak berangkat juga. Ya diomelin sama ibunya suruh cepetan, ntar telat. Yang padahal ya jelas-jelas emang udah telat. Karena akhirnya Ojan itu baru berangkat dari rumahnya tuh di daerah Padurenan Gunung Sindur, di daerah Bogor sekitar pukul 7:30. Jadi ini fix sudah telat banget lah pastilah. Namun keluarga di situ mikirnya kayak yaudah nanti paling telat memang sampai sekolah, paling dihukum aja nggak boleh ikut 1-2 pelajaran awal. Tapi nanti habis itu dibolehin masuk, kan biasanya begitu. Tapi yang ada ya, tahu-tahu sekitar jam 4 sore, ayah Ojan yang bernama Ivan Sofyan itu mendapatkan kabar dari salah satu temannya Ojan di sekolahan yang bilang kalau katanya Ojan ini mengalami musibah kecelakaan dan sedang dibawa ke rumah sakit. Ya dengar begitu mana ada sih orang tua yang nggak panik. Tapi sewaktu sampai di rumah sakit, keadaannya ternyata lebih menyeramkan daripada kecelakaan yang dipikirkan. Soalnya ternyata si Ojan itu telah menjadi korban tawuran. Jadi kecelakaan yang dimaksud di sini bukan semacam kayak kecelakaan tabrakan gitu, gengs. Tapi ya tawuran, di mana bagian wajahnya Ojan itu tertusuk senjata pedang yang panjangnya tuh 30 cm. Anak remaja tawuran bawa pedang itu gimana ceritanya ya? Dan dapat dari mana juga coba? Yang pas dicari tahu lagi nih, ternyata tawuran tersebut tuh melibatkan beberapa murid dari SMK Sasmita Jaya Pamulang sama SMK Bipuri Serpong. Yang memang udah bukan rahasia umum lagi kalau di antara dua SMK ini dikabarkan kayak apa ya, musuh bebuyutan antar oknum-oknum gengnya, gengs. Karena tawuran yang terjadi pada waktu itu tuh bukan tawuran yang pertama kali, melainkan udah kesekian kalinya. Ya kalau zaman gua sekolah dulu tuh yang gua sering dengar, itu oknum-oknum gengnya berbuyutan tuh antara SMA 70 sama SMA 6, gengs, tuh di Bulungan. Padahal itu dua SMA sama-sama SMA unggulan bagus. Tapi ya udahlah, emang udah pada tahu. Beritanya dulu juga udah di mana-mana. Kalau ada hal-hal yang membuat oknum-oknum dari masing-masing murid atau yang suka ngegeng-ngegeng itu tuh kagak akur. Tapi kayak sekarang sih gue udah nggak pernah denger lagi ya. Ya bagus deh. Udah nggak usah lah, udah nggak zaman tawuran-tawuran begitu, serem. Yang akur-akur aja udah. Tapi buat anak-anak Blok M nih, mungkin yang sering nongkrong di Bulungan, boleh komen-komen di bawah ya. Nah, SMK Bipuri tadi itu sendiri sering juga disebut dengan sebutan STM Bizer. Jadi kalau zaman dulu tuh namanya STM, gengs, bukan SMK. Tapi di tahun 1997, nama STM memang diubah menjadi SMK. Dan nama Bizer sendiri itu kayak apa ya? Kayak nama geng angkatan turunan turun-temurun gitu. Yang udah ada dari dulu memang. Makanya karena udah dari dulu, namanya tuh masih dipanggilnya STM, STM Bizer. Dan menurut penuturan beberapa alumni yang pernah bersekolah di sana memang, itu mereka bilang kalau pas baru masuk kelas 1 nih, istilahnya anak baru ya, itu pada didesak sama kakak kelas untuk ikut BASIS, yang merupakan singkatan dari barisan siswa. Dimana gerakan tersebut tuh memang dikoordinir sama para kakak kelas nih. Untuk anak-anak baru ini tuh dipersiapkan, diajarin tips and trick untuk tawuran. Kan apa kabar dunia? Cuma lagi-lagi di sini oknum ya. Karena dari satu alumni kan pasti nggak semua kakak kelasnya jahat-jahat begitu. Biasanya emang ada grup-grupnya tuh, geng-gengannya sendiri. Namun yang membedakan SMA atau SMK satu sama lain itu biasanya dalam
satu SMK atau SMA-nya nih, seberapa banyak sih dan besarnya grup dalam satu angkatan itu. Jadi kalau ada memang gengnya itu turun-temurun ya, biasanya emang udah macem tradisi bisa dibilang ya, yang udah jadi kental banget dan terus aja muter gitu tiap ada angkatan baru ya. Muter aja terus, didelegasiin, didelegasiin gitu kan. Apalagi kayak yang tadi kasusnya tuh, anak baru memang didesak, dipersiapkan. Di SMA gue dulu juga ada sih yang gitu-gitu. Tapi lagi-lagi untungnya sih nggak sampai tawuran ya. Palingan bentrok labrak-labrakan aja antar geng. Itu aja kita udah males liatnya. Nah kita mah dulu anaknya cupu dah. Kalau ada yang gitu-gitu, mending kita makan aja nasi uduk sama es kelapa di kantin. Repot bener gitu kan labrak-labrakan, berantem panas-panasan gitu, males kita. Nah, masalahnya lagi nih, kalau dari penuturan alumni STM Bizzer tadi, anak baru yang misalkan nggak mau join ikutan basis tadi itu barisan siswa, udah pasti akan jadi bulan-bulanan di sekolah alias ya dibully. Makanya bisa dibilang, mungkin di sini presentase grup di STM Bizzer itu tuh lebih banyak, yang jadinya satu sekolah dominan, tradisinya jadi kental, nggak bisa keluar dari situ. Tapi kan buat para siswa baru jadinya berasa apa ya, buah si malakama gitu istilahnya. Ikut kena, nggak ikut juga kena. Maksudnya kalau ikut gabung ya berarti mereka harus ikut tawuran lah, ngaco, serem ya. Tapi kalau nggak ikut gabung, mereka dibully di sekolahnya, jadi kagak ada yang benar. Sampai-sampai memang STM Bizzer ini, itu sempat mendapatkan julukan Suzuran Indonesia, gengs. FYI aja buat kalian yang nggak tahu, Suzuran itu adalah sebuah nama sekolah yang ada di film, judulnya Crew Zero, itu film Jepang. Ceritanya tentang murid sekolahan yang terkenal suka ribut, pokoknya ya tawuran-tawuran begitulah. Anak-anak rebel. Nah, jadi mungkin anak STM di sana tuh sering nonton film itu dan berasa keren gitu, berasa jadi tokoh-tokoh yang ada di Crew Zero. Ya, tapi kan itu film ya. Nah, waktu kejadian itu, tawurannya tuh berlangsung di depan pergudangan Taman Tekno, Jalan Puspitek Raya, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Serpong, Tangerang Selatan. Yang sebenarnya ya lokasinya mah jauh bener ya, lumayan jauh lah dari sekolah mereka masing-masing nih. Hampir sekitar 4 kiloan ke situ. Yang jadi ternyata memang kedua murid-muridnya dari sekolah-sekolah ini udah ngerencanain tawurannya tuh lewat media sosial, Facebook zaman dulu. Udah janjian dulu tuh di tengah-tengah cenah. Padahal sejarahnya kalau dulu banget ya, yang namanya tawuran biasanya bisa terjadi karena misalkan ada nggak ketemu disengaja dan memang mereka punya masalah, ngeliat mukanya empet kan ya, langsung deh baku hantam. Tapi kalau yang ini nih emang udah janjian aja, udah diatur tanpa ada pemicu apa-apa. Jadi lagi nggak ngeributin sesuatu hal yang hanya kayak mau menunjukkan eksistensi aja sih. Siapa nih yang paling hebat di antara mereka, siapa yang menang. Perkara dari masing-masing geng, masing-masing kubu itu turun-temurun bermusuhan. Kayak penting amat begitu ya. Ini anak-anak sekolah belum ngerasain jadi dewasa sih, pada masih sekolah waktu itu. Coba sekarang udah pada gede-gede nih, lah boro-boro janjian begitu ada waktu. Kagak ada sih, Bu. Kita aja terus-terusan kan kerja mulu tiap hari, mikirin buat bayar ini itu. Disuruh lagi panas-panasan gitu kan, ketemuan buat berantem sama orang. Ya udah, mendingan kalau ada waktu free begitu kan, daripada panas-panasan mending kita tidur di AC. Makanya teman-teman semua ini nonton mungkin ada yang masih sekolah kali. Udah lu kagak usah sok-sok tawuran. Lu tunggu aja nih, sampai lulus, terus lu cari kerjaan dah. Gua jamin lu bakal babak belur. Kewalahan sama dunia yang sesungguhnya nih. Dihajar realita tuh. Ya tapi kita balik lagi ke cerita ya. Karena berarti kan memang dari awal nih mereka semua udah niat, udah direncanakan. Jadinya dari mereka masing-masing orang nih udah menyiapkan senjata mereka sendiri-sendiri. Terus bareng-bareng tuh pergi ke lokasi yang ditentukan tempat mereka janjian. Masih pakai seragam sekolah. Pada bolos ini, pada cabut. Dan setelah ketemu, udah langsung baku hantam. Dan yang namanya tawuran kan ada yang kayak maju duluan gitu, tapi ada mundur-mundur, maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Tapi ini yang kayak laki gitu kan berantem ya bung sih, bukan kayak maju-maju cantik, mundur-mundur cantik. Nah itu mah ditempelin sekali juga nangis, kayak gue gitu maksudnya. Nah tiba-tiba ya di antara para murid-murid itu ada yang bawa pedang sepanjang 30 cm tadi dan dilempar, gengs. Sampai akhirnya nancep kena wajahnya Ojan. Pokoknya ngenain pipi bagian kiri. Ya dari situ Ojan langsung dilarikan ke rumah sakit di RS Hermina Serpong. Dengan kondisi itu pedang masih nancep di mukanya. Dan ternyata luka tersebut dianggap cukup parah. Sampai Ojan ini harus dirujuk lagi, dilarikan ke RSCM yang lebih besar. Nah waktu Ojan mau dibawa ke RSCM, pedang yang masih nancep tuh di mukanya terlalu panjang. Yang membuat Ojan ini sampai susah dimasukin ke dalam ambulans. Ngilu banget. Kebayang gak sih lu pada? Pedang loh ini nancep di muka, itu gimana ceritanya? Nauzubillah min zalik ya. Ambulans juga jalannya harus ekstra hati-hati supaya posisi pedang itu nggak bergoyang dan makin menusuk ngenain saraf yang ada di wajah. Yang namanya muka ini kan titik syaraf semua. Nah begitu udah sampai ke RCM, diketahui bahwa pedang yang udah nusuk itu nembus sampai ke leher dan
batang otaknya juga. Sampai-sampai Ojan ini harus mengalami beberapa operasi. Di antaranya operasi pemotongan senjata, operasi pengangkatan senjata, sama operasi pembersihan tuh wajahnya akibat luka-luka. Dan terakhir operasi penyedotan cairan di kepala. Yang waktu itu sih semua biaya operasinya ditanggung sama pemerintah setempat. Karena berita ini juga geger ya. Selama 1 minggu Pak Ivan nih, atau ayahnya Ojan, itu selalu menemani anaknya yang dirawat di rumah sakit. Namun sayangnya, batang otak Ojan yang terluka itu dianggap terlalu parah. Dan akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2018, tepat di pukul 6 sore lebih 5, Ojan menghembuskan nafas terakhirnya, guys. Setelah itu, Ojan pun dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Kobak, Desa Pedurenan, Gunung Sindur, Bogor. Yang mana hari itu pastinya menjadi hari yang penuh duka terutama bagi keluarganya Ojan dan ratusan dari SMK Sasmita Jaya. Sementara, pelaku yang diduga nih melempar pedang itu yang saat tawuran terjadi, itu ya adalah murid dari SMK Bipuri atau STM Bizer yang berinisial FF. Waktu kejadian itu, si FF ini usianya 17 tahun, kan masih SMA. Berarti sekarang sekitar 22 tahun. Nah, yang mengejutkannya, ternyata FF dan Ojan itu masih ada hubungan saudara, gengs, walaupun saudara jauh. Dan rumah mereka hanya berjarak 1,5 km juga. Namun konteksnya memang pada saat itu, Ojan dan FF ini nggak saling kenal. Jadi semuanya ini baru diketahui setelah Ojan udah nggak ada. Kan diusut nih, pelakunya dicari siapa, terus ditelusuri itu backgroundnya gimana. Ketemulah tadi tuh faktanya. Awalnya FF ini tuh sempat melarikan diri ke Tasikmalaya dan bersembunyi di Sukabumi. Tapi akhirnya polisi melakukan pendekatan kepada orang tuanya FF, yang akhirnya orang tuanya mengantarkan FF sendiri untuk ke polisi. Jadi kayak menyerahkan diri. Mungkin biar ya hukumannya diperingan ya. Di situ juga FF mengaku kalau dialah memang yang melempar pedang tersebut ke arah Ojan berradius tuh 3 meter. Cukup jauh loh sebenarnya jaraknya 3 meter, tapi bisa nancep segitunya ya. Ngeri banget gue yang gini-giniin. Akhirnya FF pun dituntut pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan tuntutan 5 tahun penjara. Yang pada September 2018, hakim akhirnya memvonis FF dengan hukuman 4 tahun penjara. Jadi 1 tahun lebih ringan daripada tuntutannya. Setelah tragedi yang mengerikan dan menghebohkan itu, tentunya para orang tua muridnya jadi takut ya mau mendaftarkan anak mereka ke STM Bizer tadi, SMK Bipuri. Ya, isinya tawuran semua begitu. Makanya yang daftar karena jadinya sedikit, dan SMK Bipuri juga mendapatkan teguran keras. Akhirnya di tahun 2019, sekolah tersebut ditutup total, guys. Hingga masa akhir sekolahnya itu beroperasi, sekolah tersebut juga cuma punya 3 kelas, yang jumlah muridnya aja juga kurang dari 100 orang. Saking gak ada yang mau daftarin tuh gak ada anak baru lagi. Padahal SMK Bipuri ini, itu sudah berdiri dari tahun 1988. Namun akhirnya harus tumbang setelah sekitar 30 tahunan, karena yang tadi isinya pada tawuran semua. Nah, setelah sekolah ditutup dan tidak beroperasi sama sekali, bangunan yang terletak di Jalan Pelayangan nomor 99, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, di Kota Tangerang Selatan, itu pastinya mulai terbengkalai dan hancur ya perlahan-lahan. Lantai-lantai keramik dan dinding sekolah mulai retak, coretan grafiti juga ada di mana-mana, atap sekolah juga mulai jebol dan bocor, terus tumbuh banyak tanaman liar juga, dan dari situlah cerita horor tentang sekolah terbengkalai SMK Bipuri dimulai. Menurut penuturan warga sekitar ya, sering tuh terdengar suara-suara misterius dari dalam gedung itu, walaupun sebenarnya kan udah kosong. Seperti ada kayak suara-suara barang jatuh, atau kayak berisik-berisik meja sama bangku-bangku digeret, sampai suara murid-muridnya kayak menangis rame-rame, padahal ya udah nggak ada siapa-siapa, murid-murid dari mana. Karena ketika sekolah itu dulu masih beroperasi nih, itu emang udah agak horor, pernah terjadi kesurupan massal juga. Jadi ternyata sebelum ditutup pun udah horor. Dan kalau kata yang bisa lihat sih ya, di sana tuh emang banyak jin-jin yang kuat yang sudah menjadi penghuni di situ. Makanya mungkin gak heran dulu tuh apa ya, murid-muridnya suka terhasut kali. Jadi suka emosian, amarahnya meledak-ledak dari jin-jin ini, sampai ya udah tuh tawuran mulu kerjaannya. Dan menurut selentingan-selentingan yang beredar, dikatakan katanya waktu awal-awal tutup nih, kan bangunannya masih bagus ya, belum rusak kayak sekarang mah udah nggak ada katanya. Nah, di situ tuh suka dijadikan kayak semacam tempat perkumpulan dan menginap TKI ilegal gitu, jadi dikumpulin di situ tuh. Yang ketika malam, para orang-orang atau TKI yang nginap di situ, semuanya mengaku diganggu sampai banyak yang kesurupan, gengs. Di sana katanya mereka melihat sosok berwujud perempuan tuh berwajah hancur, penuh darah, dan makhluk tinggi besar yang kerap mengganggu serta menampakkan diri di toilet. Sementara kalau Sapam yang pernah bekerja tugasnya jagain gedung itu juga cerita katanya kalau dia dengernya sering kayak ada suara-suara tangisan wanita seperti kayak disiksa gitu, gengs. Nah, banyaknya jin-jin kuat yang ada di sana itu bukan semata-mata karena lokasi tersebut misalkan istilahnya apa ya, semacam kerajaan jin gitu, bukan. Tapi hal itu tuh diduga banyak nih mantan murid dari STM Bizer yang pada melakukan ritual supaya mendapatkan ilmu kebal saat mereka tawuran. Dan ritual itu biasanya dilakukan dengan cara muti ataupun kayak
makan benda-benda tertentu. Karena itulah tadi tuh banyak tadi jin-jin yang pada kuat-kuat bersemayam di sana dan nggak mau pergi lagi. Pokoknya katanya yang bisa lihat jumlahnya tuh banyak banget loh guys di sana. Pemerinding kita. Dan karena hal-hal tersebut, dari info kemarin gue udah dapet sih, di akhir tahun 2022 gedung sekolah tersebut tuh udah dirobohin total. Tapi nggak tahu akan dibangun jadi apa atau akan diapain ya. Semoga nanti ya bisa jadi lahan yang lebih berfaedah aja kali. Mungkin bisa jadi taman kota dan sebagainya. Buat teman-teman yang tinggal di daerah Serpong, boleh komen di bawah ya. Kayak apa sih sekarang tuh kondisi bekas lahan STM Bizzer? Soalnya kan kita mah anak pasar minggu, main mah kagak jauh, pasar minggu lagi. So, itu kan sebuah sejarah kelam dari sebuah sekolah SMK Bipuri atau sering disebut dengan STM Bizzer yang udah tinggal nama aja dan sempat menjadikan gedung sekolahnya tuh sebagai tempat yang horor. Karena murid-muridnya di sana ternyata bukan belajar buat uang tapi belajar buat ilmu kebal untuk tawuran. Apa kabar dunia? Dan untuk soal tadi kabar FF si pelaku, itu sekarang udah keluar atau belum ya? Harusnya sih udah keluar ya karena kan 2022. Jadi 4 tahun tuh dari 2018. Cuman memang sudah tidak ada kabarnya lagi. Yang mudah-mudahan FF telah menjadi pribadi yang lebih tobat ya, lebih bener ya. Dan kejadian ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk apa ya, nurunin ego dan jangan suka emosian, jangan suka marah-marah lu pada. Sabar ya, kalau kita telat gitu bikin videonya, sabar ya, fokus aja lu pada bayar cicilan gitu, nggak usah pakai ngajak-ngajak berantem repot. Menjadi dewasa itu sudah cukup melelahkan. Terima kasih semuanya ya, maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus setting selanjutnya. Assalamualaikum.